Let's go. Hey guys, welcome to the Screen. Yap, akhirnya trailer Shazam Fury of the Gods dirilis juga. Setelah kita tunggu-tunggu dari pagi bahkan, karena katanya kan tanggal 26, akhirnya ditunggu-tunggu perkiraan jam 9 malam ternyata belum, dan ternyata dirilis sekitar jam 12 malam tadi, dan kita baru reaction sekarang untuk lebih detail dan kita biar nggak ngantuk juga kali ya. So, sekarang tanpa berlama-lama lagi kita akan reaction dulu, baru setelah itu kita akan komentar dan juga sedikit review terkait dengan trailer terbaru dari Shazam ini. Langsung kita ke layar. Oh, gunung. Superhero Landing. Oh, ini villainnya ya, Doctor of Atlas. Paradu. 2,000 years later. Oh. Naga ya itu ya? Oh my god, keren banget guys. Di era-era kita membutuhkan film superhero yang superhero, Shazam kayaknya menawarkan yang kita pengen gitu ya. Enggak, gue yang bingung adalah di sini banyak banget makhluk-makhluk mitologi dari Yunani, dan berasa ngelihat pertarungan si Shazam sama si monster-monster ini berasa kayak pertarungan Monsterverse sama ini ya, DC Universe ya gitu ya. Tapi wajar karena Warner Bros kan punya hak atas Monsterverse. Jadi mungkin bisa aja tuh munculin si ini Godzilla kayak gitu ya di sini ya. Dan di sini kita tahu dari subtitlenya, kita juga lihat bahwa Daughter of Atlas ini akhirnya kembali. Nggak tahu mereka akhirnya mendapatkan kekuatan mereka kembali setelah nyamar jadi manusia. Kalau di trailer pertama tuh kayak jadi manusia dulu, datang ke museum terus memegang tongkatnya. Kayaknya ini tongkat Shazam bukan sih? Kalau terakhir kan tongkat Shazam itu udah dipatahin tuh sama dia supaya si Dr. Sivana itu nggak bisa ngambil kekuatannya, dipatahin. Dan mungkin ada orang yang di sini disambung lagi, ditaruh di museum untuk memperlihatkan bahwa ini berasal dari kayak dari daerahnya Shazam gitu. Nah, ternyata di sini balik lagi dan mereka ngambil kekuatan dari Shazam ini. Sebenarnya kisahnya tuh kayak klasik ya sebenarnya. Ini tentang ya perebutan kekuatan gitu ya, sama kayak di film pertama, tapi bedanya di sini tuh lebih epic. Kelihatan banget kalau di sequel mereka tuh modalnya jauh lebih gede, lebih pede lagi. Karena di pertama gue baru nonton tadi malam, yang pertama cukup keren, tapi ya masih budget itu masih coba-coba. Ternyata yang setelah yang film pertama sukses, nah disinilah mereka ngebuat film yang niat sih ini. Memang sudah kelihatan semua villain-villainnya, tapi kita masih penasaran dengan adegan-adegan bagaimana pergulakan si Billy Batson ini kan yang hampir menyerah dan pengen menyerahkan kekuatannya lagi sama si Shazam yang aslinya. Tapi kan akhirnya si Shazam aslinya bilang, aku tuh udah ribuan tahun nyari champion, nggak mungkin gue mau nyerahin ngambil lagi kekuatan gue, dan ini diserahkan ke kamu yang paling layak dan kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan benar di sini akhirnya si Freddy jadi penghambat lagi ya di film kedua, dimana dia akhirnya menjadi tawanan setelah disedot kekuatannya, berubah lagi jadi si Freddy kecil. Disinilah kayaknya perjuangan dari Shazam Family untuk menyelamatkan si Freddy ini. Yang gue menarik adalah di sini CGI semuanya keren totalitas. Sayang banget film ini kalau kalian nggak nonton di bioskop, dan ini bakal keren sih. Yang gue bingung adalah si masa depan si Shazam ini. Tapi sebenarnya udahlah, nggak usah mikirin kesana ya. Tapi kita bahas sedikit. Di sini memang era si Shazam itu kan di DCEU, DC Extended Universe. Kemudian sekarang kan kita tahu kalau James Gunn dan Peter Safran udah merubahnya menjadi DC Universe. Kita masih khawatir karena gimana nasib Shazam kedepannya, karena kan Shazam adalah salah satu superhero yang favorit kita juga, karena Shazam ini salah satu ya di era kegelapannya DC kan, yang mereka mengusung tema si Zack Snyder. Tiba-tiba datang si Shazam ini ingin
mencoba merebut hati orang-orang yang suka dengan superhero yang ceritanya ringan gitu ya. Dan terbukti Shazam sukses besar di film yang pertama kan. Dan sekarang dengan gonjang-ganjingnya menurut gue jangan ya James Gunn ya. Ini film keren sih, karakter Zachary Levi udah cocok banget jadi Shazam. So ini bisa dibuat kayak stand alone dulu gitu. Jadi kan nggak juga berhubungan sama dengan cerita 10 tahunan si James Gunn. Jadi bisa-bisa aja ya untuk terus dilanjutkan ke film yang ketiga, karena bakal keren. Meskipun memang kayaknya ceritanya udah ketebak-tebak lah gimana siapa yang menang, siapa yang ini, tapi ini bakal epic. Dan dengan CGI yang niat kayak gini, dengan color grading yang gue suka kayak gini tuh layak banget buat tonton di bioskop itu guys. Nah sekarang mari kita mengenal sekilas tentang musuh si Shazam yang ada di film yang kedua ini. Nama musuhnya ini adalah Daughter of Atlas, di mana anggotanya yaitu di sini kita lihat ada Hespera, Calypso, dan juga yang terakhir itu Athena. Athena itu agak berbeda dengan superhero yang lain. Kalau si Hespera dan juga Calypso ini kan gabung terus tuh jadi duo melawan si Shazam. Tapi Athena tuh agak mencar. Kita agak curiga jangan-jangan dia adalah salah satu villain yang paling besar nanti di filmnya karena dia disembunyikan. Tapi ngelihat dari kekuatannya tadi luar biasa gitu ya. Nah, fakta menariknya adalah Daughter of Atlas ini sebenarnya nggak ada di komik ya, nggak ada di komik DC dokternya ya. Kalau Atlas sering dicerita-ceritain di komik-komik DC, tapi Daughter of Atlas secara keseluruhan itu nggak ada ceritanya di komik DC. Lebih ini ngambil referensinya dari mitologi Yunani kuno gitu ya. Ini karakter Hespera sama Calypso ini tuh karakter yang baru. Jadi ini kayak representasi dari karakter asli yang ada di DC Universe, tapi mereka nggak mau bilang lah. Kayak si Calypso ini kan kayak bisa menumbuhkan pohon-pohon tuh mirip kayak Poison Ivy, dan yang pertama ini mirip kayak penjahatnya Wonder Woman, gue lupa siapa namanya yang Hespera ini, Icy ya kayak gitu, kayaknya mirip. Nah tampaknya David F. Sandberg ini sebagai sutradara pengen mengadaptasi kekuatan salah satu penjahat DC, tapi dia tuh nggak mau mengganggu kontinuitas DC Universe masa depan. Jadi dibiarkanlah film ini kayak seolah stand alone. Dan itu menurut gue genius. Ini seolah-olah kayak menyelamatkan nasib Shazam ke depannya yang nggak mengganggu ke kontinuitas. Bahkan Superman pun di film pertama nggak muncul kepalanya kan, jadi aman gitu ya. Yang nggak aman itu cuma Shazam kali ya, karena muncul Superman Henry Cavill-nya. Tapi bisa lah karena Shazam juga orangnya kan abadi. Jadi si Shazam menurut gue The Rock bisa si James Gunn ini masukkan kemana aja, karena di era apapun mukanya nggak berubah, nggak mungkin muda juga, masih kayak gitu. Jadi kayaknya Shazam Universe masih aman lah di DC Universe masa depan ya. Kita tunggu aja di akhir Januari katanya James Gunn bakal mengumumkan. Balik lagi ke Daughter of Atlas, kita udah sebutkan anggotanya tadi. Di sini sih aktornya adalah Helen Mirren sebagai Hespera, kemudian juga Lucy Liu sebagai Calypso, dan yang terakhir ada Rachel Zegler sebagai Athena. Dan Athena ini agak sedikit berbeda dengan villain-villain utama yang ada di Shazam Fury of the Gods ini, karena Athena ada di komik DC meskipun nggak terlalu sering muncul. Dia ini ada. Kisah Athena yang paling terkenal itu adalah waktu dia menciptakan Wonder Woman dari tanah liat setelah mendengar permohonan seseorang gitu, gue lupa. Dan dia menciptakan Wonder Woman dari tanah liat dan hidup gitu ya. itu salah satu kisah yang paling menarik. Dan gue berharap sih kalau kisah Wonder Woman si Athena ini bisa muncul ya di hadapan Wonder Woman ataupun di project DC masa depan. Menarik sekali karena di sini juga Athenanya masih muda. Kemungkinan besar kalau di Shazam Universe ini berlanjut, kisah si Athena ini akan menarik di masa depan. Dan tampaknya ini adalah awal-awal kebangkitan dari Athena yang kemungkinan besar akan berlanjut di Shazam ketiga kalau ada gitu. Dan itulah sih secara keseluruhan kita sangat takjub dengan penggambaran pertarungannya. Di sini dibombardir abis kita di trailer terakhirnya ini, dan kita akan saksikan di 17 Maret
Gue penasaran dengan para monster-monster yang hadir di sana dan gimana cara mereka melawan ini, dan terlihat sekali kalau Shazam Fury of the Gods ini sangat serius guys. So pastikan kalian untuk mendukung film ini nanti ketika rilis di bioskop. Thank you teman-teman sudah menyaksikan reaction dan juga review kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten kita seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.